Hai semuanya, aku mau cerita kejadian yang benar-benar terjadi dan cerita ini dialami sendiri oleh keluargaku. Cerita ini sebenarnya sudah sangat lama, bahkan sebelum aku lahir. Tapi ini menjadi satu dari sedikit cerita seram yang pernah keluargaku alami. Kalian yang tinggal di Rembang pasti tahu kan bekas stasiun yang sekarang sudah beralih fungsi jadi terminal angkutan? Dulu keluargaku mempunyai usaha di sana dan pada masa itu kereta api juga masih aktif. Siang hari keluargaku, panggil saja Aminah, dia menjalankan usaha seperti biasa, yaitu tempat pangkas rambut. 1 pelanggan, 2 pelanggan, dan seterusnya datang silih berganti menggunakan jasa pangkas rambut Aminah. Di era tahun 90-an, pangkas rambut di Rembang masih terbilang sangat jarang. Jadi karena itu, pangkas rambut milik Aminah menjadi primadona untuk orang-orang yang ingin merubah gaya rambut mereka. Hingga ketika ada momen di mana salon Aminah ini kosong, belum ada pelanggan lain yang datang, hanya Aminah sendiri yang sedang sibuk membereskan perlengkapan seperti gunting, sisir, hair dryer, dan lain-lain. Dari jendela, Aminah melihat kakak laki-lakinya yang di sini namanya aku samarkan menjadi Wahyu. Dia berjalan mendekat dan masuk ke salon tanpa memberikan salam atau sekedar menyapa. Aneh, tidak seperti Kak Wahyu biasanya. Tapi diabaikan saja oleh Aminah karena Aminah saat itu juga sedang sibuk membenahi letak peralatan di salonnya. Oh iya, untuk kalian tahu saja, saat itu Kak Wahyu sedang mendalami ilmu agama di salah satu pondok pesantren di Rembang. Jadi bukan hal yang aneh jika dia menggunakan sarung dan kopiah atau peci khas yang digunakan para santri-santri pada umumnya. Begitu datang, Kak Wahyu langsung melewati Aminah dan berjalan menuju sumur belakang, tepat di mana ada kamar mandi dan tempat berwudu. Karena belum masuk waktu sholat, Aminah pikir kakaknya hanya mau mencuci kakinya saja. Lama ditunggu, kakaknya tidak kunjung muncul. Aminah pun memutuskan untuk menghampiri Wahyu ke sumur. Tapi tidak ada siapapun di sana. Kosong. Begitu juga dengan kamar mandi. Jujur, di titik itu Aminah masih berpikir mungkin kakaknya keluar tanpa sepengetahuannya. Walaupun hal itu agak tidak mungkin sih, karena tidak ada jalur pintu keluar lain selain melewati ruang salon tempat Aminah sebelumnya berada. Akhirnya Aminah kembali ke ruangan salon dan terkejutlah dia ketika melihat kakaknya Wahyu berjalan dari kejauhan menuju ke arahnya. Sesampainya Wahyu di hadapan Aminah, dia langsung menanyakan, dari mana saja, keluar lewat mana, kenapa datang dan perginya nggak pamit. Jawaban Kak Wahyu bikin Aminah sedikit terkejut, karena kurang lebih perkataan Kak Wahyu yang masih diingat Aminah hingga saat ini adalah, sopo sing mau maksud? Aku soko pondok lagi merene saiki, durung sepet moro sumur utawa kamar mandi. Atau kalau di bahasa Indonesia kan, siapa yang kamu maksud? Aku dari pondok, baru kesini ya sekarang ini. Belum sempet ke sumur atau ke kamar mandi. Aminah pun mengingat-ingat kembali pakaian yang digunakan sosok yang menyerupai Kak Wahyu sebelumnya, berbeda dengan pakaian yang digunakan Kak Wahyu yang sedang berdiri di hadapan Aminah. Singkat cerita, menurut pengakuan Kak Wahyu, baju dan sarung yang kata Aminah sempat dipakai sosok yang mirip dengannya itu telah lama ia berikan ke kakak laki-lakinya yang ada di luar kota. Kejadian ini pun akhirnya dipendam Aminah hingga akhirnya diceritakan kepadaku setelah lebih dari 20 tahun. Cerita ini akhirnya selesai tanpa diketahui sosok apa yang sebenarnya menyerupai Kak Wahyu. Kenapa sosok itu muncul? Apakah hanya iseng atau ada pesan tertentu yang ingin disampaikan? Kalau kamu punya cerita seram atau pengalaman horor dan ingin diceritakan di sini, kirimkan ceritamu di email cermisnurfm@gmail.com atau hubungi WhatsApp Radio Nur FM yang ada di deskripsi.